Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Segala puja dan puji kepada Allah, salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in, serta seluruh umat yang selalu beristiqamah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Alhamdulillah, setelah kita mendirikan salat maghrib secara berjamaah, semoga semua yang telah kita lakukan mendapatkan keridhaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tentunya tidak lupa untuk selalu kita sampaikan kepada kekasih kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in, serta seluruh umat yang selalu beristiqamah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Kembali di kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan pembacaan kita dari kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi, masih di bab at-taqwa, yaitu tentang ketakwaan kepada Allah, di hadis ats-tsalits, di hadis yang ketiga, yaitu kalau diurut nomornya 71, di bab ini di hadis yang ketiga dikatakan situ, qala al-mu'allif rahimahumullah wa nafa'ana bi fid dharain amin. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqul Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Rawahu al-Imam Muslim. Ini merupakan hadis sahih diriwayatkan oleh Abdullah ibn Mas'ud. Alhamdulillah sudah sering kita membahas biografi Abdullah ibn Mas'ud, yaitu sahabat yang meninggal pada tahun 32 Hijriah ini. Beliau mengatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sungguh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kana yaqul, beliau itu dahulu suka membaca, suka mengucapkan. Kana yaqulu, ini menggunakan fi'il mudhari' yang menunjukkan litajaddud wal istimrar. Sering, dulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sering kali berdoa, sering kali memanjatkan doa dengan mengucapkan Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Hadis yang sangat pendek sekali, dan ini walaupun pendek tapi ini doa langsung dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena seluruh ulama sepakat mengatakan doa yang terbaik itu diambil dari Al-Qur'an atau dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru dari athar, dari para sahabat, para ulama salaf. Kalau nggak ada juga, baru dari ngarang sendiri. Ngarang sendiri juga boleh kita berdoa. Tetapi kalau ada yang dari Quran, dari hadis, itu lebih afdal. Dan ini doa langsung dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa kalau yang dari Rasul itu nggak perlu ditanya diijazain apa nggak diijazain. Kenapa? Karena Rasulullah SAW sudah ngasih. Kalau nggak diijazain, nggak mungkin Abdullah bin Mas'ud menceritakan. Ketika beliau menceritakan, berarti ini sudah ijazah langsung dari Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ijazah ammah yang sudah umum. Jadi nggak perlu saya nggak mau ngamalin tuh doa dari Nabi sebelum Ustaz dijazain. Mau ngapain dijazain lagi? Udah langsung apa? Ini diriwayatkan dari Imam An-Nawawi. Beliau mendengar dari guru-guru sampai kepada Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah bersabda. Terus dia tulis, berarti ini ijazah dari Al-Imam An-Nawawi yang bersumber dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa yang sangat luar biasa. Doa Nabi memang nggak panjang. Kalau kita lihat dari kitab-kitab hadis, jarang doa Nabi yang panjang. Doa Nabi itu biasanya pendek. Apa yang kita tahu? Doa yaumian misalkan, doa hari-harian, semua pendek-pendek. Doa makan, apalagi Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Kalau udah nggak kekejar, terlalu lapar, bismillah, Allahu akbar, bismillah langsung makan boleh. Nggak pakai ar-Rahman ar-Rahim, saking apa? Bismillah langsung makan. Artinya pendek-pendek sekali doanya. Bangun tidur, mau tidur, mau keluar rumah, semua doa Rasulullah SAW pendek. Dan ini tentunya merupakan kasih sayang Rasul kepada kita. Coba Nabi bukan nggak bisa bikin doa yang panjang, tapi akhirnya menjadi kesulitan untuk kita. Untuk ngafalnya, untuk ngikutin susah. Tapi kalau pendek, gampang. Dan memang
Nabi Muhammad SAW itu mengatakan bu'ithtu bi jawami'il kalim. Bu'ithtu bi jawami'il kalim. Aku diutus oleh Allah bi jawami'il kalim. Dengan kalau mengucapkan sesuatu singkat padat. Kalau memberikan nasihat singkat padat. Kalau berdoa singkat padat. Itu doa Nabi Muhammad dan ucapan Nabi Muhammad SAW. Jadi ucapannya kata para ulama pendek, singkat, ke poin, hikmah, kandungan pelajarannya banyak. Itu Nabi Muhammad SAW. Kalau kita kan banyak, panjang, bertele-tele, kandungannya dikit. Kalau mau diambil hikmah omongan saya dikit. Kenapa? Banyak kan muter-muter. Tapi kalau Nabi singkat, padat, hikmahnya sangat banyak. Ini adalah doa Rasul. Kalau bisa diamalkan luar biasa. Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Sangat mudah dan sangat singkat sekali. Coba kita terjemahkan secara singkat. Allahumma ya Allah. Allahumma ini adalah kalimat ya Allah. Makanya kalau ada orang baca ya Allah, maka nggak usah pakai tambahin ya Allahumma. Karena kalimat Allahumma itu artinya ya Allah. Jadi kalau kita baca ya Allahumma berarti ya-nya double. Ya Allah itu artinya. Maka cukup Allahumma. Para ulama mengatakan afdol mana bicara atau mendoa dengan mengatakan ya Rabb, ya Allah atau Allahumma. Para ulama mengatakan Allahumma lebih afdol. Karena banyak sekali hadis Nabi diawali dengan kalimat Allahumma. Allahumma hdina fi man hadait, itu Allahumma lebih banyak. Tapi boleh ya Rabb, Allahumma ya Allah dengan mengucapkan begitu bisa. Tapi Allahumma itu lebih afdal. Ini yang banyak digunakan oleh Rasulullah SAW. Bahkan waktu membaca doa Rabbana Atina itu nanti riwayat Rasul Malik Allahumma Rabbana Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, pakai Allahumma ketika dijadikan doa. Jadi Allahumma lebih afdal dibanding ya Rabb, ya Allah, ya dengan menyebut nama Allah boleh. Tapi Nabi lebih sering mengucapkan Allahumma. Ini adalah yang dibaca oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma artinya ya Allah. Jadi kalau Allahumma-nya diganti, dihilangkan, gantinya ya Allah. Tapi kalau Allahumma maka ya Allahnya hilang. Atau tidak boleh ya Allahumma. Tapi cukup Allahumma. Ya Allah, ini sesungguhnya aku, yaitu siapa? Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ini sesungguhnya aku, yaitu Rasulullah SAW. As'aluka, minta, memohon kepadamu. As'aluka atlubuka. Ya Allah, sungguh, itu pakai taukid, inni. Ya Allah, sungguh aku memohon kepadamu. Ini merupakan menunjukkan bahwa kita kalau berdoa, kita harus menunjukkan bahwa kita itu butuh sekali kepada Allah. Makanya di sini Allahumma inni, ya Allah, sungguh aku betul-betul as'aluka, memohon kepadamu. Ini menunjukkan bahwa kita kalau memohon kepada Allah harus menunjukkan kesungguhan. Harus menunjukkan butuhnya kita kepada Allah. Tidak boleh berdoa Allahumma in syi'ta. Ya Allah, jika engkau mau ampuni dosaku. Jika engkau mau berikan aku rezeki. Enggak boleh. Pakai kalimat apa? Allahumma in syi'ta ghafartani. Enggak bisa begitu. Yang bagus, ya Allah ampuni aku. Ya Allah berikan rizki kepadaku. Tidak ada yang bisa memberikan ampunan dan rizki kecuali kamu. Itu kalimat harus mengandung penekanan bahwa kita sangat butuh kepada Allah. Di antara yang diungkapkan di kalimat Allahumma inni. Padahal kalau di dalam bahasa Arab juga benar Allahumma as'aluka. Tanpa ini juga bisa. Karena maknanya sama. Allahumma as'alukal huda wa tuqa. Nggak pakai ini. Tapi kenapa Rasul menggunakan ini untuk menunjukkan kesungguhan? Betul-betul saya ini ya Allah memohon kepadamu. Itu apa? Ini kalimat
Jangan walaupun maknanya sahih, Allahumma as'alukal huda wa tuqa wal afa wal ghina, maknanya nggak kurang, tapi susunan kalimatnya berkurang karena Rasul menggunakan inni. Kalau Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma yang meninggal tahun 73 Hijriah itu, yang meriwayatkan hadis sebanyak 2283 hadis, Abdullah bin Umar, dia bilang apa? Dikatakan oleh Nafi', yaitu muridnya mengatakan Nafi' Maula ibn Umar, karena Abdullah ibn Umar idza sami'a haditsan min Rasulillah la yazid wa la yanqus walau harfan. Abdullah bin Umar kalau mendengar hadis dari Rasulullah, dia tidak akan pernah menambah dan mengurangi walaupun satu huruf. Begitu juga tidak boleh mengganti kata walaupun maknanya sama. Itu Abdullah bin Umar. Orang kalau merubah kalimat dari Rasul maka kuranglah derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mengurangi kalimat dari Rasulullah. Makanya kalau kita berdoa, Allahumma inni, ikuti apa lafaz dari junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru ijazah, hikmah, kemanjuran daripada doa itu kena. Kadang-kadang kita dapat ijazah dari guru, kita amalin beda kalimatnya, atau dirubah, dikurangi, atau ditambah, ya sudah nggak bisa. Makanya misalkan kita mau baca apa, Ratib Al-Habib Anul Haddad, terus antum tambah-tambahin, ya udah nggak masuk. Mestinya sesuai dengan apa? Dengan yang ada dari penyusunnya. Itu akan menjadi sempurna. Maka di kalimat ini jangan ditambahin, jangan dikurangin. Allahumma inni as'aluka. Ya Allah, sungguh betul-betul benar-benar aku memohon kepadamu ya Rabb. Subhanallah, ini tentunya merupakan adab di dalam berdoa. Kita tidak boleh berdoa kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. As'aluka, aku mohon kepadamu ya Allah. Apa yang diminta? Yang pertama di sini ada 4 yang diminta oleh Rasulullah SAW. Dan kata para ulama, 4 perkara ini tidak boleh, tidak setiap orang Islam harus meminta 4 perkara ini. Karena 4 perkara ini sangat-sangat dibutuhkan untuk orang supaya dapat hidup bahagia, selamat dunia wal akhir. 4 perkara ini apa? Yang pertama di situ, Allahumma inni as'aluka. Yang pertama al-huda, yaitu petunjuk. Ya Allah, Allahumma inni as'aluka al-huda. Ini sengaja saya ulang-ulang biar habis selesai ta'lim langsung hafal. Karena juga ini bisa diamalin ntar badal isya untuk baca doa. Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Jangan dianggap kecil karena ini doa dari Nabi kita, Nabi Muhammad. Apa yang antum ucapin tuh pernah diucapin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni as'alukal huda. Yang pertama, Allah diminta oleh junjungan kita Nabi Muhammad agar memberikan kepadanya al-huda. Al-huda itu adalah petunjuk. Para ulama petunjuk itu apa? Ada yang menerjemahkan al-huda itu adalah petunjuk. Maksud petunjuk apa? Al-ilmun nafi'. Al-ilmu an-nafi'u, ilmu yang manfaat. Ilmu yang bermanfaat itulah huda. Karena tidak mungkin petunjuk akan ada kalau kita nggak punya ilmu. Ilmu, tapi kalau nggak manfaat juga nggak bisa nunjukin kebaikan. Jadi kita bisa tahu ini baik, itu buruk, ini boleh, itu tidak boleh. Itu adalah petunjuk. Dan petunjuk itu adalah al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Kenapa? Karena tidak mungkin orang dapat petunjuk tanpa ilmu. Lain kalau Nabi langsung dibimbing sama malaikat Jibril. Mau melakukan begini, nggak boleh ya Rasul, harus begini, bisa bergerak. Nah kita siapa yang bimbing kita? Tidak ada. Suara hati, kelamaan suara hati. Nggak ada suara hati. Yang membimbing adalah ilmu. Itu yang namanya huda. Jadi kalau kita punya ilmu, yang pertama tentunya ilmunya nafi'. Makanya dari Rasulullah SAW setiap subuh Rasulullah SAW selalu berdoa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Itu doa Rasul yang dibaca di waktu pagi setiap subuh. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan salihan. Riwayat yang lain wa amalan maqbulan.
Riwayat yang lain amalan salihan maqbula. Intinya yang pertama diminta ilman nafi. Allahumma inni as'aluka ilman nafi. Di riwayat Anas bin Malik, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, dari istrinya Rasul, riwayat Ummu Salamah dia. Kemudian kalau dari Anas bin Malik, Rasulullah berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma' wa min haula'il arba'. Rasulullah berlindung, ya Allah, Allahumma inni a'udzubika, ya Allah, sungguh aku berlindung kepadamu dari apa? Min ilmin, min ilmi ghair, yaitu ilmu yang tidak Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa', yang enggak ada manfaatnya. Karena ilmu yang enggak manfaat enggak menjadi petunjuk untuk kita. Kita tahu sholat wajib, maghrib itu wajib, tapi ilmunya enggak manfaat, akhirnya enggak sholat juga. Dia tahu narkoba itu haram, tapi dia pakai juga. Dia tahu judi online itu haram, tapi dia pakai juga. Ada ilmunya, dia ngerti. Pakai ngomong lagi, innamal khamru wal maisir wal ajzam rijzun min amalis syaitan fajtanibu. Tapi dia main judi juga. Itu ilmunya enggak apa? Enggak nafi, ilmunya enggak manfaat. Justru yang bisa memberikan kita petunjuk hudan adalah ilmu nafi. Jadi kata para ulama, Allahumma inni as'aluka al-huda ilman nafi', ilmu yang manfaat. Jadi ini dikatakan al-huda, petunjuk. Dan al-huda atau petunjuk dikatakan oleh para ulama ada am, ada khas. Yaitu ada petunjuk yang sifatnya amah, ada yang sifatnya khas. Yaitu yang amah, yaitu yang bisa secara umum, yang bisa kita cari. Ini kita hadir di sini dalam rangka supaya dapat hidayah. Ngapain hadir di majelis taklim? Biar dapat hidayah. Ayo ngaji biar dapat hidayah. Itu memang benar, itu hidayah. Hidayah bisa dicari. Itu namanya hidayah amah. Bisa dicari kita. Deketin sama orang-orang soleh, mujalasatus sholihin, sering duduk sama orang soleh, dapat hidayah ntar kita. Sering hadir ke majelis ilmu, sering melakukan halal itu, seling silaturahim ke orang-orang alim, itu juga menjadi wasilah untuk bisa mendapatkan hidayah. Ada hidayah khasah, yaitu hidayah yang hanya Allah yang bisa memberi, tidak ada yang bisa yang lain. Kalau amah bisa, saya dapat hidayah karena sebab ustaz. Saya duduk di pengajian beliau, dia ngasih pelajaran kena di materi saya, di masalah saya dapat petunjuk. Itu dapat hidayah dengan sebab fulan. Tapi itu namanya hidayah amah. Tapi ada hidayah khassa yang hanya Allah yang bisa memberi. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Minta hidayah. Makanya kenapa hidayah ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ada hidayah khassa itu, ada yang tanpa ikhtiar Allah pilih, ada. Tapi ada juga ikhtiarnya dulu baru dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada juga yang membagi hidayah udma dan sughra. Ada yang membagi hidayah itu, ada yang besar, ada yang kecil. Udma, al-kubra, yang besar. Apa itu? Hidayah dari non muslim menjadi muslim. Nah, ini orang dapat hidayah yang tadinya kafir sekarang masuk Islam. Ini dapat hidayah. Ada hidayah sughra, artinya sudah Islam tapi kemarin belum pernah sholat, belum pernah ngaji. Sekarang sudah sholat, sudah ngaji. Kita sebut dapat hidayah sekarang. Dulu kagak pernah sholat, sekarang sholat sejak tahun 2025. Alhamdulillah, udah datang ke masjid, udah mulai sholat. Kemarin nggak pernah dapat hidayah. Itu hidayah juga. Jadi hidayah itu bisa dari non muslim ke muslim, bisa dari yang muslim tidak ibadah menjadi ibadah. Maka kita minta kepada Allah hidayah semuanya.
baik hidayah kubra, sughra, khasa, amma. Allahumma inni as'alukal huda. Ya Allah, sungguh aku mohon kepadamu al-huda. Huda, kalau memang saya sudah Islam, berikan saya hidayah untuk bisa apa? Beribadah kepadamu, bisa melaksanakan semua perintahmu, menjauhi laranganmu. Kalau memang petunjuk yang tidak baik sekarang menjadi baik, hidayah. Baik hidayah yang diperoleh dengan lewat para guru, orang-orang soleh di majelis-majelis ilmu, atau hidayah khusus yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang disebut Allahumma inni as'alukal huda. Yang kedua, wattuqa, dan juga at-tuqa, yaitu ketakwaan. Takwa itu apa sih? Takwa yang sudah kita tahu, anta ja'ala bainaka wa baina adzabillahi alwiqayah. Anta ja'ala bainaka wa baina adzabillahi alwiqayah. Engkau menjadikan antara dirimu dan siksa Allah wiqayah, sebuah dinding pemisah. Anta ja'al bainaka wa baina adzabillahi alwiqayah. Engkau jadikan antara dirimu dengan neraka, dengan siksaannya Allah, al-wiqayah, dinding pemisah yang tebal. Bagaimana caranya? Yaitu dengan bimtithali awamirihi wajtinabi nawahi. Dengan melaksanakan semua perintahnya, menjauhi larangannya. Jadi minta, ya Allah, berikan aku ketakwaan. Makanya at-taqwa ada yang diterjemahkan al-khauf, apa? Takut. Yaitu taqwa ada yang menerjemahkan al-khauf, takut. Takut apa? Takut dapat murkanya Allah. Takut nggak dapat rahmat ampunan Allah. Itu namanya taqwa. Ya Allah, jadikan aku ini orang-orang yang bertakwa. Berikan kepada aku, ya Allah, ketakwaan, rasa takut untuk tidak melaksanakan perintah-Mu. Takut mentelantarkan kewajiban-kewajiban yang Engkau perintahkan kepada kami. Ya Allah, jadikan dalam kehidupanku ini sebuah dinding pemisah yang berat, yang besar, yang tebal antara aku dengan murka, supaya kita selamat dari murkanya Allah Subhanahu wa taala. Al-khauf itu namanya at-tuqa, at-taqwa, al-khauf. Jadi Allahumma inni as'alukal huda, ya Allah, aku mohon kepadamu al-huda, wat-tuqa, dan juga at-taqwa, yaitu taqwa al-khauf kalau diterjemahkan secara bahasa lugatan. Tapi istilahan ada yang mengatakan anta ja'ala bainaka wa baina azabillahi alwiqayah. Engkau menjadikan antara dirimu dan azabnya Allah pemisah, pelindung, penyelamat. Bagaimana caranya? Ya, dengan melaksanakan semua perintah Allah, menjauhi semua larangan Allah. Yang sering kita dengar, yang sering kita fahami, takwa itu melaksanakan perintah Allah, menjauhi semua larangan Allah. Itu intinya. Yaitu ini adalah ketakwaan yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga selalu memberikan kepada kita semua dan keluarga kita, orang yang kita cintai, al-huda wat tuqa. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua wal afaf. Yang ketiga al-afaf. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf. Apa itu al-afaf? Al-afaf itu tarku ma la yubih, meninggalkan apa yang tidak boleh untuk kita lakukan. Apa-apa yang dilarang kita tinggalkan. Apa-apa yang enggak boleh kita jauhi. Itu namanya afaf. Tapi banyak para ulama menerjemahkan kalimat afaf, yaitu menjauhi yang dilarang, tapi biasanya berkaitan dengan aurat. Melakukan hal-hal yang keji. Itu al-afaf. Perempuan yang pakai busana muslimah, menjauhi pergaulan bebas dan seterusnya, itu namanya afifah. Perempuan yang afifah, perempuan yang menjaga dirinya dari hal-hal yang dilarang, untuk melakukan hal yang dilarang dari Allah SWT berkaitan dengan perbuatan keji. Karena kan kemaksiatan itu ada munkar, ada keji. Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Al-fahsya itu berkaitan dengan syahwat, dengan, kalau munkar ini secara umum.
At-tuqa al-khauf secara umum, wal afaf, dan yaitu penjagaan diri dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya berkaitan dengan perbuatan-perbuatan yang berkaitan dengan syahwat, baik menjaga pandangan mata, al-afaf. Orang yang suka nonton yang diharamkan, dilarang, ini tidak afaf. Maaf, perempuan yang pakai baju yang tidak menutup aurat juga tidak afaf. Sama laki-laki juga yang pakai celana pendek di depan jalanan juga menjadi apa? Itu tidak afif. Afif itu orang yang menjaga kemuliaan dirinya. Kalau perempuan afifah, itu orang yang menjaga kemuliaan diri. Jadi hal-hal yang dilarang untuk menjaga kemuliaan diri, ya Allah jaga. Jadikan aku orang yang selalu menjaga kemuliaan diri untuk tidak melakukan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya afaf. Itu kata para ulama, ini lebih banyak berkaitan dengan syahwat, dengan berkaitan dengan lain jenis dan seterusnya, untuk menjaga diri. Karena memang luar biasa, apalagi di masa sekarang. Ini tidak gampang menjaga diri kita supaya mata ini tidak melihat yang haram. Luar biasa godaannya. Begitu juga seorang wanita yang sudah bisa menutup auratnya, wah itu sudah luar biasa. Karena sekarang kan luar biasa. Bahkan ngetren katanya. Apalagi yang masih muda-muda, kalau pakai baju muslimah kayaknya kelihatannya kolot banget itu. Tapi kalau sudah pakai yang luar biasa kayaknya modern. Gara-gara ini nih, media-media yang tontonannya apa? Dari non-muslim, pakaian itu tidak afaf. Maka supaya diri kita dijaga oleh Allah dari hal-hal yang diharamkan tadi, maka banyaklah berdoa, Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal afaf. At-tuqa sebenarnya masuk ke dalamnya afaf, tapi afaf ini lebih khusus. Kalau tuqa itu secara umum ada rasa takut, al-afaf menjaga sesuatu yang berkaitan dengan syahwat, dengan hal-hal yang pandangan mata berkaitan dengan syahwat, itu apa? Insyaallah Allah selalu berikan kepada kita at-tuqa wal huda wal afaf. Amin ya rabbal wal ghina. Nah, yang keempat al-ghina. Allahumma inni as'aluka al-huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Wal ghina apa itu? Al-ghina kaya. Al-ghani itu orang kaya. Maksudnya ghina itu apa? Orang yang tidak mengandalkan orang lain. Ya Allah, jadikan aku orang yang ghina. Apa? Yang kaya. Cukup hanya denganmu ya Allah. Jangan sampai ya Allah aku ini menjadi orang yang menadah ke orang lain, mengandalkan hidup dari pemberian orang lain. Maaf, kadang-kadang sampai-sampai kalau kata orang sekarang menjilat supaya dapat dari orang, harapannya kepada orang. Itu tidak ghina. Ghina itu adalah orang yang cukup dengan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengandalkan orang lain. Orang yang mengandalkan orang lain, walaupun dia kaya raya, itu belum ghina namanya, masih miskin, masih berharap. Padahal sudah luar biasa. Kerjaannya bukannya main ratusan juta, miliaran, tapi masih bergantung kepada orang. Ini adalah sifat yang sangat-sangat tidak disukai oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Tumbuhkan sifat ghina. Kalau ghina sudah nggak ada urusan sama orang. Saya tidak mengandalkan fulan. Kalau mereka mau bantu, alhamdulillah. Tidak mau, kita punya Allah. Wah, itu luar biasa. Itu sifat ghina. Karena tidak akan pernah kita dapat kemuliaan kalau kita nggak punya sifat ghina. Selalu kita menggantungkan hidup kita dari makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata para ulama, siapa yang suka mengandalkan hidupnya kepada orang lain, kekecewaannya pasti lebih banyak. Kecewa, sakit hati, pegel, gara-gara nyender,
nyangkut bergantung kepada orang lain. Ini sifat ghina ini, ya Allah, Allahumma inni as'aluka al-ghina, maksudnya apa? Kaya untuk tidak bergantung kepada orang lain. Hidupnya supaya hanya gantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak mudah. Tidak mudah. Ketika kita menghadapi terutama di dalam perekonomian, ini tidak sedikit. Dia muslim, bahkan jangan-jangan dia ahli ibadah tapi menggantungkan hidupnya dari orang lain. Bahkan dakwah menggantung orang lain. Saya dakwah di sini harus lucu sesuai dengan permintaan DKM. Kalau DKM ngomong begini walaupun salah tetap saya sampaikan. Kenapa? Karena kalau nggak saya ikuti nanti saya nggak diundang lagi. Nah, ini ta'alluq udah mulai itu, hatinya udah mulai apa? Gantung, takut dia. Kalau saya nggak diundang nanti makan dari mana? Akhirnya dia bisa sesuai dengan pesanan, mau ngomong apa terserah, yang penting apa? Saya tetap diundang biar dapat. Nah, ini ghina lah. Orang kalau sudah bergantung sama makhluk, Allah akan hinakan. Allah akan berikan dia kehinaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia bergantung kepada Allah, enggak ada yang berani, tidak ada yang berani mendikte, tidak ada yang bisa berani menyuruh. Yang hak itu hak, yang batil itu batil. Tapi kalau sudah bergantung sama orang, tidak punya sifat ghina, itu akan bisa merubah. Sikap yang baik berubah menjadi tidak baik, yang jujur bisa jadi bohong. Kenapa? Karena takut terlepas dari orang yang menjadi andalannya. Subhanallah, kalau kita dikasih 4 perkara ini, bahagialah kita. Dikasih oleh Allah apa? Huda. Dikasih ilmu yang manfaat, yang kita bisa tahu mana yang batil, mana yang hak, mana yang wajib, mana yang haram, mana yang sunnah, yang makruh. Yang kedua, kita dikasih al-khauf, takut, at-taqwa, at-tuqa, takut untuk melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Dikasih al-afaf, wah, dijaga kemuliaan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang, terutama berkaitan dengan fahsya, dengan fahisyah, dengan perbuatan-perbuatan yang keji. Dikasih ghina, sudah kita akan mengangkat dada kita. Kita tidak akan pernah takut mengucapkan hak itu hak, yang batil itu batil. Kenapa? Karena kita tidak merasa bergantung kepada makhluknya Allah. Kita hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikasih 4 ini, bahagia hidup orang itu. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita at-tuqa wal ghina, al-huda wat tuqa wal ghina wal afaf bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Ini mungkin yang bisa kita jelaskan. Alhamdulillah masih cukup banyak waktu, hampir 1/4 jam. Kalau ada yang bertanya, tafadhol. Silakan. Baik, ini sangat bagus. Bagaimana nih kalau saya menjadi imam, kemudian saya berdoa, jamaah kan ngaminin doa kita. Boleh nggak nih kita ganti domirnya? Yang tadinya sendiri karena berjamaah diganti dengan domir nahnu. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Boleh apa tidak? Boleh. Bahkan dianjurkan oleh para ulama. Walaupun dari nabinya teksnya ini saya sendirian. Tapi kalau jadi imam, seperti Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Bidayatul Hidayah, beliau mengatakan, jangan kamu berkhianat kepada makmummu. Jangan kau menjadi orang yang berkhianat dengan makmummu. Engkau dijadikan imam untuk diikuti, dan engkau berdoa untuk diamini. Maka termasuk khianatnya seorang imam, dia berdoa untuk sendiri, makmumnya ngaminkan untuk dia. Khianat. Ya Allah, berikan saya taqwa, amin. Yang doa dia sendirian tapi yang ngaminin apa? Ini termasuk minal khianah nih. Ini termasuk imam khianat nih katanya. Dia udah dijadiin pemimpin, doanya sendirian, nggak boleh. Kalau kita pemimpin, harusnya doanya apa?
untuk semua. Jangan pribadi antum sendiri, ya Allah, saya lagi ada masalah di rumah, angkatlah masalah saya, amin. Yang lain enak aja doain dia doang semuanya. Ini termasuk khianat nih kata Imam Al-Ghazali. Kalau kita baca kitab Bidayatul Hidayah di bab al-adab, yaitu adab bersalah, itu salah satunya bahwa kita tidak boleh menjadi imam yang berkhianat. Apa? Berdoa di depan makmumnya tapi bacanya untuk sendiri. Itu. Dan jangan seperti orang yang tekstual banget. Pokoknya kan Nabi nggak pernah doa Allahumma inna nas'aluka, kan Nabi Allahumma inni. Iya, konteksnya kan Nabi doa sendirian. Nah, antum doa berjamaah pakai apa? Karena ada Pak yang doa begitu. Saya pernah mendengar ada ustadz yang bicara doa mayit mau banyak laki perempuan tetap hu. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Yang mati, yang meninggal perempuan tetap Allahumma gfir lahu warhamhu. Enggak usah warhamah, enggak pakai. Dua Allahumma gfir lahu, jamak banyak Allahumma gfir lahu. Kenapa? Karena Nabi doanya Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Nabi enggak ada, cari hadis Nabi yang bilang Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha. Enggak ada, semuanya. Maka harus domir enggak usah dirubah. Ini ribet ya orangnya. Ini kan ceritanya kan waktu Nabi Allahumma gfir lahu kan doanya untuk mayit satu, laki-laki. Makanya bacanya apa? Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa yutihu, semuanya domirnya. Tapi ketika perempuan, ya cocokin dah Allahumma gfir laha warham. Tapi bagi jamaah dulu apalnya hu doang. Dipakai diganti hak puyeng dia nggak apa-apa. Kenapa? Maksudnya doain untuk dia. Cuman karena dari segi lugha dia bingung. Apalagi yang meninggal dua, tambahnya puyeng. Allahumma gfir lahuma warhamhuma wa'afihima waqrim nuzulahuma wa wasi' madkhalahuma. Itu agak ribet tuh. Nggak apa-apa deh Bapak yang nggak bisa domir-domiran apa? Aja deh semuanya walaupun dua hu. Kalau hu maka gampang, Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim. Dan ada juga yang ngulang-ngulang. Allahumma gfir lahu warhamhu, Allahumma gfir laha warhamha, Allahumma gfir lahum warhamhum. Ngapain cuma satu, enggak usah banyak-banyak. Satu-satu aja. Yang kalau laki hu, ha, kalau perempuan dua huma, kalau banyak hum. Udah, boleh. Itu bagus begitu. Itu menunjukkan dia bisa tuh untuk apa? Ngerti. Tapi bagi terutama yang sholat jenazah nih banyak kita ganti ini bu, ini karena dua ya jadi bacanya begini, bingung dia. Kan kita kalau bimbing umroh, nah jamaah kan jarang sholat di sini, apalagi ibu-ibu sholat jenazah kan jarang. Nah ketika umroh tiap hari ada sholat jenazah di Masjidil Haram Mekah, hampir tiap hari Mekah Madinah ada mayit. Itu kan as-sholatu alal amwat, berarti kan banyak. Nah ibu-ibu mau kasih taunya bagaimana jamaah? Kan dia ngerti. Amwat, mayit, apa? Ini bingung dia. Itu ada kalimat as-salatu alal amwat. Itu rata-rata amwat berarti udah apa? Banyak tuh, bukan satu mayitnya. Itu untuk jamaah yang bingung gak apa-apa. Tapi kalau yang ngerti rubah, itu lebih apa? Lebih indah. Walaupun Allah catat sesuai dengan niatnya. Tapi yang lebih lafaz, lebih pas, luar biasa. Apalagi yang ngerti, imamnya sendirian, Allahumma gfirli warhamni wajburni. Amin, amin. Kita gini ngamini juga yang ngerti apa? Kayaknya kagak enak banget doain dia doang, kita nggak apa? Nggak didoain. Jadi kalau berjamaah, Allahumma inni, ya Allahumma inna nas'aluka. Tapi kalau sendirian, Allahumma inni as'aluka. Nah, ini luar biasa. Dan mengaminkan emang ada doa berjamaah, masalah lagi. Emang Nabi pernah doa berjamaah? Ya Allah, kalau dalil doa berjamaah, salah satunya sholat. Sholat itu kan artinya doa. Itu kalau kita lihat bahasa, as-sholatu lughatan hiya ad-du'a. Sholat itu artinya doa. Kalau secara istilahan kan aqwalun wa af'alun, awwaluha takbir wa akhiruha taslim. Yang awalnya takbir, akhirnya taslim, perkataan dan perbuatan.
Tapi doa sholat itu adalah doa. Sholat sendirian dapat 1, doa sholat berjamaah 27. Berarti doa sendirian sama doa berjamaah beda. Makanya waladhdallin. Amin, doa ada aminin doa. Karena doa berjamaah, makanya ada aminnya. Itu kan isyarat bahwa doa berarti ada jamaah. Boleh, kalau nggak jamaah nggak boleh, itu ngapain sholat apa? Ada berjamaah pakai amin. Dan juga di dalam Al-Quran doa itu rata-rata lafadznya pakai nahnu. Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna. Terus Rabbana dolamna anfusana, Rabbana la tu'akhidna. Nahnu semuanya. Itu yang i pakai saya itu cuma untuk orang tua. Rabbighfirli wali walidayya. Kenapa orang tua secara khusus? Tapi kalau ini umum. Semuanya rata-rata pakai domainnya nahnu. Itu menunjukkan berjamaah doanya. Rabbana atina fid dunya. Enggak ada Quran jarang Rabbi atini fid dunya. Rabbana atina 90% pakai domirnya apa? Nah, kecuali Nabi Ibrahim khusus Rabbi inni askantu, itu lain, itu ceritanya pribadi. Tapi kalau yang untuk umum Rabbana atina fid dunya semuanya yang Rasulullah baca sallallahu alaihi wasallam ini banyak. Kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah naik mimbar. Itu riwayat Ka'ab bin Ujrah dari riwayat Imam Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak dengan sanad yang sahih. Sa'idan nabiyyu al-mimbar waqala amin amin amin. Rasulullah waktu naik ke mimbarnya bilang amin 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 sampai 3 kali. Ditanya, "Ya Rasulullah, tadi tumben kamu ucapkan amin amin?" Dia bilang, "Lamma irtaqaitu ad-daraja ula." Ketika saya naik ke tangga pertama, ja'ani Jibril. Faqala ba'uda man adraka Ramadan falam yughfar lah. Faqultu amin. Aku bilang amin. Jadi malaikat ngedoa, Nabi yang apa? Ngaminin, itu kan berjamaah namanya, ada aminnya. Amin, amin, Nabi ngaminin. Begitu juga Rasulullah SAW pernah waktu masuk ke masjid ada sahabat yang berdoa, Rasulullah mengaminkan. Jadi banyak kalimat apa? Amin. Ini menunjukkan bahwa ucapan amin itu menunjukkan bolehnya doa berjamaah. Tetapi tadi catatannya pakainya domirnya yang bareng-bareng. Jangan jadi orang apa? Khianat, udah jadi imam doanya sendirian. Kecuali tadi tuh, kecuali dia kagak ngerti. Dia ngapal cuman itu, kalau dirubah-rubah malah puyeng, malah berantakan, nggak apa-apa dah. Insya Allah catat dengan yang dimasukkan di dalam hatinya. Bagus sekali. Jadi Ustaz, kalau saya sendirian bagaimana? Kalau para ulama salaf, walaupun doa sendirian, niatin pakai domir jamak untuk keluarga, untuk muslimin, muslimat. Walaupun sendirian, Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa. Kalau bisa Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Di hati niatkan untuk apa? Keluarga, orang-orang muslimin semuanya. Itu yang paling bagus. Insya Allah selalu berikan kebaikan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Silakan, mungkin ada lagi. Masih ada waktu. Apa Bang? Apakah manfaatnya doa buat kita? Manfaat doa untuk kita. Doa kalau dari segi bahasa itu kan doa itu kan permohonan. Permohonan yaitu doa itu adalah talab, at-talab minal, dikatakan minal adna ilal a'la. Doa itu adalah permintaan dari orang yang di bawah kepada orang yang di atas. Itu namanya doa. Bawahan meminta kepada atasan, itu namanya doa. Kalau permintaan dari orang atas ke bawah itu namanya perintah. Jadi walaupun sama-sama permintaan. Pegawai meminta kepada direktur dan owner perusahaan untuk menambah gajinya. Itu bukan sebuah perintah, itu namanya doa. Kalau doa boleh digabulin, boleh tidak. Tapi kalau owner bilang, direktur bilang kepada karyawannya, setiap karyawan harus datang jam 7.
Itu bukan doa tapi itu perintah. Jadi walaupun sama-sama permintaan, tapi kalau dari bawah ke atas itu namanya doa, dari atas ke bawah itu namanya perintah. Allah memerintahkan sholat, itu bukan pilihan. Boleh sholat, boleh enggak? Enggak. Tapi kalau kita minta kepada Allah, boleh gobul, boleh enggak. Karena permintaan kita kepada Allah. Jadi maaf, karena ada orang yang bilang begini, Ustaz, saya sih nggak berani, saya nggak mau berdoa kepada Allah. Kenapa? Kurang ajar. Masa Allah diperintah, ya Allah turunkan rizki kepada aku, kok nyuruh Allah? Kurang ajar banget. Nah itu dia nggak ngerti makna doa. Permintaan dari yang bawah ke atas itu adalah permohonan yang boleh gobul, boleh enggak. Tapi kalau permintaan Allah, permintaan yang atas, bos, yang tinggi kepada yang di bawah, itu bukan doa, itu adalah perintah. Allah bilang, wa aqimus shalah. Nggak ada pilihan, harus sholat. Tapi kalau kita bilang, ya Allah, Allahumma inni as'alukal huda. Ya Allah, aku mohon kepadamu. Itu bukan perintah. Atau sering, Allahumma anzilil matar. Ya Allah, turunkan hujan. Wah, kurang ajar nih anak. Nyuruh Allah. Bukan nyuruh itu namanya doa. Doa itu permohonan. Dan apa sih faedahnya? Tentunya kalau bicara tentang faedah doa, ya Allah, terlalu banyak. Di antaranya, yang pertama, doa itu adalah ibadah. Doa itu adalah ibadah. Rasul mengatakan ad-doa'u mukhul ibadah. Doa itu adalah tulang sumsumnya ibadah. Doa itu adalah bagian terpenting daripada ibadah. Makanya Abdullah ibn Mas'ud dibilang apa? Idza da'autullaha fala ubali. Kalau saya sudah berdoa kepada Allah, saya nggak peduli diterima atau tidak diterima. Yang penting saya bisa berdoa. Karena doa itu adalah ibadah. Kalau kita kan doa mikirin gobulnya. Kalau Abdullah bin Mas'ud, saya nggak mikirin gobul, nggak gobul. Yang penting saya sudah apa? Karena berdoa itu adalah ibadah. Yang kedua, doa itu menumbuhkan, mendatangkan kecintaan Allah. Allah semakin demen kalau kita semakin apa? Berdoa. Semakin banyak doa, Allah semakin demen. Itulah kata para ulama, al-farq bainal abd war rabb. Perbedaan antara hamba dan Tuhan dengan Allah. Apa bedanya? Hamba kalau kita minta pertama dia senyum, bang, minta dong bantuannya, saya pengen begini-begini. Ahlan wa sahlan, dikeluarin fulusnya dia. Besok minta lagi, bang, ada butuh lagi. Oh, kasih. Yang tadinya ahlan wa sahlan suruh nggak pakai ahlan lagi. Oh, minta lagi. Besok nongol minta lagi. Minta lagi. Ya Allah, jadi mulai keluar. Besok nongol lagi minta, kira-kira gimana? Waduh, kacau nih orang minta mulu dah. Enak saya. Tapi karena udah diminta dikasih juga. Hari besok tutup pintu. Palas, nggak ada lagi. Orang semakin banyak diminta semakin nggak suka. Tapi sebaliknya dengan Allah, semakin banyak minta semakin Allah suka. Jadi antum banyakin minta kepada Allah, itu menumbuhkan kecintaan Allah kepada kita. Itu faedah doa. Jadi jangan cerita gobul nggak gobul nih, baru doanya doang udah apa? Banyak. Allah itu demen, Allah itu suka kalau orang apa? Banyak berdoa. Apalagi doanya sampai angkat tangan, sampai nangis. Katanya, aku malu gak ngabulin doa orang ini. Kenapa sampai keluar air mata? Ya Allah, itu jadi kalau kepada Allah minta yang banyak, sama orang jangan banyak minta. Jangan terbalik, orang minta dulu, mau Allah gak pernah minta, ini menggelit. Kalau ada orang yang jarang minta, Allah bilang sombong sekali orang ini. Dia sudah tidak butuh kepada aku. Dia tidak meminta kepada aku. Ya Allah, berarti faedah doa itu tuh ibadah, mendatangkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Doa itu adalah senjatanya orang mukmin. Ad-doa'u silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang mukmin. Seperti orang petani nggak punya pacul, puyeng. Ustadz nggak punya buku, puyeng. Apalagi supir nggak punya mobil, nggak ada mobil yang ahli nyupir, bingung, nggak ada supir, nggak ada kendaraannya, nggak ada. Saya gojek cuma nggak punya motor, ribet. Gimana ceritanya? Seperti orang mukmin yang nggak berdoa, nggak punya senjata. Seperti tentara nggak megang pistol, seperti orang yang jihad nggak megang pedang. Itu ibarat orang muslim kalau nggak berdoa. Doa itu adalah silah, doa itu adalah senjata. Sebagai petani kalau sudah megang pacul begitu apa?
Tentara kalau dia megang ini begitu semangatnya, ustadz kalau dia megang kitab, ada referensi, ada rujukan kalau dia ngomong, yakinnya, mantepnya. Begitu juga seorang mukmin kalau sudah ada doa itu yang apa? Luar biasa. Makanya kalau orang nggak mau doa seperti seorang petani yang nggak megang pacul, seperti apa? Tentara, polisi yang nggak megang senjata. Ini adalah senjata yang paling kuat adalah doa. Yang kelima, doa itu bisa merubah ketentuan Allah, bisa merubah. Jadi kita ini hidup udah ada takdir dari Allah, tapi takdir itu bisa dirubah dengan apa? Dengan doa. Lihat bagaimana kata Aisyah radhiyallahu anha, riwayat Imam Ahmad dan Tirmidzi, ad-du'a'u yanfa mimma nazal wa mimma lam yanzil. Walang yughni al-hadar minal qadar illa bid-du'a. Apa dikatakan? Ad-du'a'u, doa itu yanfa, mendatangkan manfaat, mimma nazal wa mimma lam yanzil. Baik yang sudah terjadi atau yang belum terjadi, bisa merubah. Yang sudah terjadi bisa dengan doa berubah. Yang tadinya enggak mengandung pahala jadi pahala dengan doa-doa kita. Yang tadinya musibah buruk menjadi baik dengan doa kita. Ya wa mimma yanzil, dan juga apa yang belum turun. Mestinya ada musibah di depan, gara-gara doa kita berubah musibah menjadi hilang, bisa berubah menjadi nikmat. Yang tadinya besar menjadi ringan berkat doa kita. Wala yughnil hadar minal qadar. Kehati-hatianmu tidak akan bisa menyelamatkanmu dari takdir illa bid-du'a, kecuali diiringi dengan doa. Kita udah hati-hati enggak bikin selamat, kecuali udah hati-hati diiringi dengan doa. Jadi doa ini merubah takdir Allah yang telah dan akan dirubah dengan apa? Doa-doa kita. Subhanallah. Kalau kita mau bicara tentang faedah doa, cukup banyak sekali. Tapi intinya yang paling penting, doa itu adalah sebaik-baik ibadah. Maka kalau kita berdoa, jangan mikirin gobul nggak gobul. Yang penting kita sudah apa? Dapat melaksanakan sebaik-baik ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga doa-doa kita semua digabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan doa-doa kita selalu diijabah oleh Allah. Apa hajat kita, hajat dunia wal akhirah yang belum digabulkan tahun lalu, insyaallah tahun ini semua digabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa kita yang belum diampuni tahun lalu, insyaallah tahun ini semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah selalu berikan keberkahan di bulan yang mulia ini, bulan Rajab, dan Allah keberkahan di bulan Syaban, dan Allah berikan keberkahan juga di bulan Ramadan, dan disampaikan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan salihan. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afaf wal ghina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana fi Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.